Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Sehat ya semuanya. Sehat, Kak. Sehat, Kak. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk adik-adik mengambil posisi yang baik. Doa kakak pimpin ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada 8 adik-adik. Mana yang pertama itu adalah menganalisis susunan pegas secara seri. Kemudian yang kedua adalah menganalisis susunan pegas secara paralel. Kemudian yang ketiga itu menyebutkan keuntungan pegas yang disusun seri dan paralel. Kemudian yang keempat itu menentukan konstanta pegas yang disusun seri. Kemudian yang kelima itu menentukan konstanta pegas yang disusun paralel. Kemudian yang keenam itu menentukan konstanta pegas yang disusun gabungan, itu seri dan paralel. Kemudian yang ketujuh itu adalah menunjukkan penerapan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itulah menunjukkan perilaku ilmiah dalam melakukan diskusi. Nah, untuk langkah pembelajarannya seperti biasa, tadi pembukaan, kita mengucapkan salam, berdoa, presensi, dan juga persepsi. Nanti untuk intinya itu ada mengamati, menanya, dan juga diskusi. Dan terakhir penutup itu merangkum materi dan juga doa. Mungkin kakak ingin bertanya kepada adik-adik yang masih ingat konsep konstanta pegas pada hukum Hooke dan susunan seri dan paralel pada resistor. Nah, yang mungkin kakak ingin tanyakan ke adik itu adalah mungkin ada yang ingin mau berpendapat, apakah ada yang tahu susunan paralel pada resistor atau maksudnya rangkaian listrik yang seri, rangkaian listrik yang paralel. Nah, susunan yang seri itu apa sih? Kemudian susunan yang paralel itu apa sih? Mungkin dari adik-adik ada yang ingin memberikan pendapat. Saya, Kak. Kartika Dewi. Oke, Dek Kartika. Udah ya. Rangkaian seri itu merupakan rangkaian listrik yang komponennya disusun hanya melalui satu jalur listrik. Sementara yang paralel itu melalui lebih dari satu jalur aliran listrik. Terima kasih. Baik. Bagus sekali Kartika Dewi. Beri tepuk tangan untuk Kartika karena sudah bisa mengingat kembali materi pembelajarannya yang terdahulu. Nah, kakak apresiasi sekali. Nah, untuk selanjutnya sama kok yang kita bahas di sini mengenai rangkaian pegas yang seri dan juga paralel juga mirip seperti itu bentuknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin kakak ingin bertanya lagi sekali. Selain Kartika ya, apa saja sih penerapan pegas pada kehidupan sehari-hari? Bisa dong menyebutkan. Ayo bagi adik-adik yang lain. Di sini ada 16 orang ya yang join. Ayo dari salah satu adik-adik. Apa saja sih penerapan pegas dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Kak. Oke. Dia ya. Silakan dia. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, pegas biasanya digunakan pada pir dalam tempat tidur yang bisa membuat tempat tidur itu seperti nyaman atau empuk ketika digunakan. Kemudian, pegas juga digunakan dalam shockbreaker motor untuk mengurangi tekanan atau gesekan pada motor. Selain itu, pegas juga digunakan dalam timbangan digital ataupun timbangan biasa. Oke, terima kasih dia. Bagus sekali. Beri plus untuk dia. Jadi untuk adik-adik yang lain, keharapkan bisa juga ikut berpendapat ya, jangan takut salah. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Terima kasih ada dia dan juga Kartika yang sudah mau berpendapat. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah susunan pegas seri. Nah, untuk pegas seri, seperti adik-adik bisa lihat di sini, sama seperti penjelasannya dari Kartika, yaitu itu jalur lah istilahnya ya, sederhananya. Ada pegas yang satu dan pegas yang kedua dihubungkan. Di sini ada 3 prinsip sih kalau untuk pegas seri itu. Gaya tarik yang dialami tiap-tiap pegas adalah sama besarnya. Dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti atau F total. Di sini ada 2 pegas. Jika ini ditarik atau diberikan beban, maka baik gaya yang diterima oleh pegas pertama dan pegas kedua itu akan sama. Jadi gaya totalnya itu sama. F1 sama dengan F2 sama dengan F total.
Kemudian yang kedua, pertambahan panjang pegas pengganti seri X sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap tetapan pegas. Nah, pertambahan panjangnya ini sama dengan jumlahnya. Misalnya, total pertambahan panjangnya itu adalah 10 cm, baik ini 3 cm, ini 7, berarti nanti untuk totalnya itu pasti hasilnya adalah 10 cm untuk pertambahan pegasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tetapan pegas untuk susunan seri, yaitu sebagai berikut. Seper KS atau K total itu sama dengan seper K1 plus seper K2 ditambah seper K3, tergantung jumlah pegasnya. Kalau misalnya 2, yaitu sampai seper K2 saja. Nanti mungkin akan saya jelaskan dengan simulasi virtualnya biar lebih mempermudah adik dalam memahaminya. Nah, jika kita buka simulasi virtualnya itu, misalnya kita atur konstanta pegas yang di sebelah kiri itu sebesar 300 Newton per meter, dan yang di kanan yang kuning ini 200 Newton per meter. Maka jika gayanya itu diberikan 50 Newton, maka akan diperoleh ini pertambahan panjangnya itu adalah 0,417 meter. Nah, setelah itu, jika kita coba hitung berdasarkan percobaan, itu kita lihat di sini, berdasarkan percobaan, konstanta itu sama dengan F per delta L, atau gaya yang diberikan itu dibagi dengan berapa besar pertambahan panjangnya. Itu sama dengan 50 Newton per 0,417 meter. Itu kita akan peroleh jika dihitung, diperoleh 120 Newton per meter. Jadi konstanta pegasnya itu, konstanta pegas totalnya maksudnya 120 Newton per meter. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat berdasarkan prinsip, tadi telah disebutkan ada 3 prinsip, di mana salah satunya adalah gaya yang pertama itu sama dengan gaya yang kedua sama dengan gaya yang keseluruhan. Itu prinsip yang pertama. Jadi kedua pegas ini akan menerima gaya yang sama keduanya. Kemudian yang prinsip yang kedua adalah pertambahan panjang total itu sama dengan pertambahan panjang total untuk pegas yang pertama ditambah dengan pertambahan panjang dari pegas kedua. Itu adalah pertambahan total dari sistem ini. Dari persamaan ini, kita ketahui kembali lagi ke hukum Hooke, F itu kan sama dengan K dikali delta X. Nah, di sini diketahui delta X atau delta L, atau perubahan panjangnya. Persamaannya adalah F per K. Berarti kita ganti saja sekarang. Delta L1 itu jika kita ganti, itu delta L1 itu perubahan panjangnya itu sama dengan besar gaya dibagi dengan konstanta pegasnya. Begitu juga dengan yang delta L2. Tinggal ganti aja, maka bisa ditulis F2 per K2. Nah, seperti yang kita ketahui, gaya-gayanya ini adalah sama, baik itu gaya pegas yang pertama, gaya pada pegas kedua, dan gaya pegas pada sistem, pada total. Jadi bisa kita coret. Fs dicoret, F1 dicoret, F2 dicoret. Sehingga diperoleh tinggal seper Ks sama dengan seper K1 plus seper K2. Nah, dari sana adik-adik bisa mendapatkan prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga ini. Jadi tidak perlu adik-adik itu menghafal. Coba logikakan saja dalam pikirannya. Di mana prinsip yang pertama itu logikanya, kalau pegasnya ini sejajar, ini di satu garis lurus, maka pasti gaya yang yang diterima baik itu oleh pegas yang pertama maupun pegas yang kedua pasti sama. Maka di sini prinsip yang pertama itu adalah gaya pertama itu sama dengan gaya yang kedua, sama dengan gaya totalnya gitu. Nah, untuk pertambahan panjangnya, logikanya kan pada saat kita tarik pegasnya, maka total panjangnya itu kan berapa sih panjang pertambahan panjang dari pegas yang pertama dan pertambahan pegas dari yang kedua, totalnya pasti dijumlahkan. Nah, itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga, kita menggunakan hukum Hooke itu tadi, di mana pertambahan panjangnya kan ini, yaitu X sama dengan X1 tambah X2. Di mana dalam persamaan itu, X itu sama dengan F per K. Berarti F per K, di sini F per K, dan F per K. Tapi nilainya itu sama, karena sama, sesuai dengan prinsip yang pertama, maka bisa dicoret. Nah, maka ketemulah
prinsip yang ketiga ini gitu. Nah, selanjutnya baru deh kita masukkan nilainya. Dimana yang di sistem ini, yang di simulasi virtualnya ini, 1/K1, yang ini 1/K1, nilainya adalah K1-nya 300 Newton per meter di sini. Maka 1/300 diperoleh hasil 0,0033. Kemudian 1/K2-nya dibawa ke sini, ganti K2-nya di sini kakak tetapin 200 Newton per meter. Maka 1/200 sama dengan 0,005. Jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,00833. Ini akan sama hasilnya dengan ini. Pada percobaan, kita peroleh 120 Newton per meter. Jika kita menggunakan persamaan ini. Di mana diberi 50 Newton untuk F-nya, dan pertambahan panjangnya sebesar 0,417. Jika dibuat 1/Ks, sama dengan 1 dibagi 120, sama dengan 0,00833. Jadi hasilnya sama. Jadi tidak terbukti antara sistem dan juga berdasarkan prinsip. Mungkin dari yang kakak jelaskan, adik-adik bisa paham? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Bisa, Kak. Untuk lebih memahami lagi, mungkin di sini ada contoh soal ya. Di sini kakak punya contoh soal, yaitu ada 2 buah pegas dengan tetapan pegas itu 10 Newton per meter dan 300 Newton per meter dihubungkan seri dan diberi gaya sebesar 30 Newton. Berapakah pertambahan panjang susunan pegas tersebut? Nah, caranya kita tulis diketahui dulu, di mana yang diketahui di sini adalah tetapan pegas 10 Newton per meter atau K, kemudian 300 Newton per meter, ini konstanta pegas yang kedua. Kemudian diberi gaya sebesar 30 Newton. Jadi dihubungkan seri dengan diberikan gaya 30 Newton. Berapakah pertambahan susunan pegas tersebut? Nah, sudah kita tulis diketahuinya. Yang diminta adalah pertambahan panjangnya. Berapa sih pertambahan panjangnya? Nah, strateginya sama, yaitu menggunakan hukum penerapannya, yaitu 1/Ks itu sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Ini untuk seri. Maka kita tinggal masukkan saja ke persamaannya, yaitu konstanta yang pertama itu tadi kita di soal 100 Newton per meter. Kemudian konstanta yang kedua adalah 300 Newton per meter. Nah, sekarang tinggal disamakan penyebutnya untuk bisa menjumlahkan, maka akan menjadi 300, dan di atasnya juga dikalikan dengan 3, karena biar penyebutnya menjadi 300, 100-nya harus dikalikan 3, maka satunya juga harus dikalikan 3. Maka 3/300 ditambah 1/300. Maka diperolehlah 1/Ks itu sama dengan 4/300. Tinggal kali silang sekarang. Ks dikalikan 4, 1 dikalikan 300. Maka Ks dikalikan 4 kan 4Ks. Sama dengan 300 dikali 1 sama dengan 300. Nah, di sini 4-nya udah dipindahkan ke kanan. Dari sini dia 4Ks. Dipindahkan dari kali dia menjadi bagi. Maka Ks itu sama dengan 300 dibagi 4 sama dengan 75 Newton per meter. Setelah kita ketahui konstanta pegas keseluruhan, itu baru kita bisa menentukan pertambahan panjangnya. Nah, itu permasalahannya kalau misalnya ada pegas seri maupun paralel nantinya, yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah berapa sih konstanta totalnya itu. Baik itu konstanta dari gabungan dari seri dan juga paralelnya itu. Sehingga menggunakan persamaan hukum Hooke, F sama dengan K delta X, F-nya diganti dengan 30, K-nya kita peroleh 75, maka kita bisa cari delta X-nya, yaitu 30 dibagi 75, 75 pindah ke ruas kiri, 30 dibagi 75, hasilnya adalah 0,4 meter, sama dengan 40 cm. Nah, selanjutnya, biar adik-adik tambah paham, mungkin kakak kasih latihan soal nih, sama soalnya seperti yang tadi, cuma kakak ganti angka-angkanya saja. Jadi kakak kasih waktu barangkali 5 menit ya untuk adik-adik mencarinya biar lebih paham. Bisa ya adik-adik ya? Dicoba dulu. Kalau nggak dicoba pasti nggak tahu kita bagaimana hasilnya. Bisa adik-adik? Coba dulu, Kak. Oke, dicoba ya. Sudah, Kak. Oke, Kartika. Adik-adik yang lain? Sudah, Kak.
Tadi karena adik Kartika sudah, mungkin adik Angga coba, Dik. Oke. Ya, Kak. 1 per, kita cari dulu K-nya, konstanta serinya. 1 per KS sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per 600. 1 per 300 itu biar penyebutnya sama, dikalikan 2. Jadi ya, hasilnya 2 per 600 ditambah 1 per 600 jadinya 3 per 600. Dibalik menjadi 600 per 3 sama dengan 200 Newton per meter. Dan masukkan persamaan persamaannya sigma X sama dengan F per K. F-nya 100 per 200 sama dengan 0,5 meter atau sama dengan 50 cm. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Angga. Kasih tepuk tangan untuk Angga. Jadi jawabannya ada pas banget. Berarti adik-adik udah memahami. Dan untuk adik-adik yang lain, harapannya bisa mengikuti. Dan kalau misalnya belum paham juga bisa ditanyakan. Nah, dari adik-adik yang lain mungkin di mananya ada yang belum paham, mungkin bisa ditanyakan ke kakak. Atau sudah paham? Sudah. Oke. Nah, sembari jalan, kita lanjutkan ya. Sekarang yang paralel. Bisa adik-adik lihat di sini gambarnya, yaitu dipasang berdampingan, lalu dihubungkan dan diberikan beban, misalnya seperti itu. Nah, jadi tidak satu jalur lagi. Ada 2 jalur sekarang. Nah, bagaimana prinsipnya? Ada 3 prinsip juga sama tadi. Tadi kan kalau di seri itu gaya yang diperoleh oleh masing-masing pegas itu sama. Tapi sekarang itu tidak, kebalikannya. Jadi masing-masing pegas akan mendapatkan gaya yaitu berbeda antara satu dan keduanya. Jadi total gaya yang atau beban yang diberikan itu akan sama dengan F1 ditambah F2. Kemudian untuk pertambahan panjangnya itu baru sama. Kalau yang di seri itu kan pertambahan panjangnya adalah berapa sih pertambahan panjang pegas yang pertama ditambah dengan pertambahan pegas yang kedua, itu totalnya. Tapi kalau dia di paralel itu tidak. Jadi pertambahan panjangnya itu akan sama. Nanti kita coba lihat di praktikum virtualnya. Nah, kemudian tetapan pegas penggantinya itu adik-adik tinggal tambahkan saja, yaitu K1 ditambah K2. Dari mana diperoleh itu? Kenapa K1 dan K2? Karena seringkali pada saat nanti ulangan atau sebagainya, kita pasti lupa. Kalau seri itu ditambahkan atau per KS atau gimana ya, biar tidak bingung. Makanya kakak tuntun adik-adik untuk mendapatkan dari mana sih kita memperoleh, kok bisa KP-nya itu sama dengan atau konstanta totalnya itu K1 tambah K2. Nah, ini misalnya contohnya. Mana di sini kakak akan atur, kita berikan gaya sebesar 50 Newton misalnya. Kemudian konstanta pegasnya itu yang pertama kita kasih 300. Kemudian yang kedua 200 Newton per meter. Bisa adik-adik lihat. Pertambahan panjang keduanya itu akan sama 0,100 meter dengan gaya yang diberikan itu sama. Gayanya adalah 50 Newton. Itu untuk menggambarkan pada adik-adik bahwa perubahan panjang pegasnya itu sama. Jadi walaupun X1 itu kan sama dengan X2, itu kan sama dengan X total atau perubahan panjang totalnya. Nah, ini dia tadi. Tadi kan kita berikan konstantanya 300 untuk yang di pegas 1 dan untuk pegas 2 adalah 200 dan kita berikan gaya 50 Newton. Maka akan peroleh hasil seperti ini. Nah, kalau berdasarkan percobaan ini, kita bisa hitung konstantanya secara langsung, yaitu sebagai berikut. Di mana konstanta itu sama dengan F per delta L atau delta X, apapun itu untuk yang jelas menyatakan perubahan panjangnya. Nah, kita berikan tadi sebesar 50 Newton. Oke, kita ganti 50 Newton dan perubahan panjangnya adalah 0,100 meter.
maka kita peroleh konstanta totalnya ya adalah 500 Newton per meter. Nah, di sini kalau berdasarkan prinsip, gaya totalnya itu adalah gaya yang bekerja pada benda satu dan gaya yang bekerja pada benda kedua. Itu dijumlahkan. Jadi berbeda gaya antara gaya pada pegas pertama dan pegas kedua. Kenapa? Karena konstantanya itu berbeda. Semakin besar konstanta, maka gaya yang diberikan itu harus semakin besar agar terjadi perubahan panjang pada pegasnya itu sendiri. Nah, di sini panjang pegas yang pertama ini lebih besar, yaitu 300 daripada 200, sehingga diperlukan gaya yang lebih besar untuk menarik pegas yang pertama daripada pegas yang kedua. Tapi nanti pada saat ditarik dia akan menghasilkan panjang yang sama. Gitu. Nah, kemudian untuk perubahan panjangnya kan sama, berarti itu dia masuk ke prinsip yang kedua, yaitu perubahan pegas yang pertama, perubahan panjang pegas yang pertama itu sama dengan perubahan panjang pegas yang kedua. Itu sekaligus sama dengan perubahan panjang pada pegas total. Nah, tinggal masukkan saja di mana persamaan untuk mencari perubahan panjang ini tinggal dimasukkan pada hukum Hooke. Nah, hukum Hooke yang ini. Fp sama dengan F1 plus F2. Kita ganti Fp-nya atau F totalnya, rumusnya kan Kx atau KL lah. Kp kali delta Ls. Begitu juga dengan gaya yang pada pegas pertama, itu kita ganti K1L1, F2, K2L2. Nah, karena perubahan panjangnya itu sama, maka kita bisa coret. Yaitu LS coret, L1 coret, L2 coret. Sehingga yang tinggal di sini adalah Kp atau konstanta totalnya itu sama dengan K1 plus K2. Dan itu terbukti 300 tambah 200 juga hasilnya 500 Newton. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Itu untuk mengingatnya adik-adik. Jadi adik-adik cukup mengingat, bayangkan saja pegas itu jika misalnya paralel, maka panjang yang dihasilkan itu sama. Dan juga gaya yang diberikan totalnya itu adalah jumlah dari gaya pertama dan juga gaya kedua. Nah, itu kurang lebih untuk pegas yang paralel. Nah, selanjutnya biar lebih paham, mungkin ada ini latihan soal atau contoh soal terlebih dahulu. Di sini ada sebuah beban, ya, itu digantungkan pada dua buah pegas yang dihubungkan secara paralel. Nah, tadi seri, sekarang paralel. Yang tetapan pegasnya masing-masing adalah 400 Newton per meter dan 200 Newton per meter. K1 dan K2-nya diketahui. K1 kita anggap ini 400 Newton per meter, K2-nya 200 Newton per meter. Dan diberikan beban sebesar 4 kg. Yang ditanyakan adalah berapa sih pertemuan panjang pegasnya tersebut. Nah, kita tuliskan diketahuinya terlebih dahulu. K1, K2, masanya, dan gravitasi. Gravitasi bumi nilainya itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Tapi biasanya di soal, kalau tidak disebutkan, maka kita anggap 10 ataupun 9,8, boleh-boleh saja. Tapi di sini kakak anggap 10 meter per second kuadrat, biar lebih mudah untuk menghitungnya. Permasalahannya adalah delta X-nya berapa. Jadi pada intinya tetap kita menggunakan persamaan F sama dengan K delta X ini. Nah, cuma sekarang kalau ini sistemnya itu pegas paralel, maka seperti yang kita peroleh tadi, konstanta totalnya itu ya tinggal dijumlahkan aja. Maka 400 tambah 200, hasilnya 600 Newton per meter. Karena udah diperoleh Kp-nya atau konstanta totalnya, baru deh bisa kita gunakan persamaan dari hukum Hooke itu, yaitu F sama dengan K delta X. Akan tetapi di sini seperti yang diketahui dari yang diketahui itu kan 3 ya, K1, K2, dan M. Nah, di persamaan kan tidak ada M.
hanya F sama dengan K dikali KX. Tapi adik-adik jangan lupa, untuk persamaan gaya itu juga bisa dituliskan massa dikali gravitasi. Maka bisa masuklah dia. Maka kenapa kakak berikan G itu 10 meter per second? Sebenarnya di soal tidak ada, seperti di sini tidak ada disebutkan gayanya berapa, hanya disebutkan massanya berapa. Maka berapapun massanya nanti bisa kita masukkan ke persamaan M kali G ini. F itu sama juga artinya dengan massa kali gravitasi. Massanya 4, gravitasinya 10. K-nya kita dapatkan 600 tadi, dan bisa dah kita mencari pertambahan panjangnya. Yaitu 4 dikali 10 sama dengan 40. 600 pindah ke ruas kiri, dari kali dia menjadi bagi. 40 dibagi 600 sama dengan 0,06 meter. Itu sama dengan 6 cm. Nah, jauh itu apakah adik-adik bisa paham atau masih bingung? Paham, Kak. Paham, Kak. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita coba untuk contoh soalnya. Latihan soalnya. Nah, di sini soalnya sama seperti tadi, cuma angkanya yang kakak ubah. Mungkin dari adik-adik bisa orek-orek, kakak kasih waktu sama, yaitu 5 menit. Jika ada yang sudah selesai, kasih tahu kakak ya. Nah, di sini kakak ganti konstanta yang pertama itu menjadi 300 Newton per meter, kemudian konstanta yang kedua 500 Newton per meter, dan massanya 10 kg. Itu berapa sih pertemuan panjang pegasnya? Sudah, Kak. Oke. Eh, Siapa yang mau menjelaskan? Oke, Yesi. Yuk, ya Yesi. sih, Kak. Pertama, kita cari konstanta pegasnya dengan cara menambahkan K1 dengan K2. Ya. Jadi 300 ditambah 500, hasilnya 800 N per M. Kemudian kita cari dengan rumus F sama dengan K kali delta L. Kemudian M kali G sama dengan K kali delta L. Jadi tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 800 dikali delta L. 10 dikali 10 hasilnya 100 sama dengan 800 dikali delta L. Jadi delta L sama dengan 0,125 meter. Oke, benar. 0,125 meter. Oke, terima kasih Yesi. Kasih tepuk tangan untuk Yesi. Dari adik-adik yang lain, semua udah paham kan ya? Yang dijelaskan Yesi, atau ada yang masih bingung? Udah? Oke. Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir nih, adik-adik lagi sebentar. Terakhir adalah mengenai pegas campuran. Sebenarnya sama saja, cuma sekarang kita gabungkan antara pegas paralel dan juga pegas seri. Nah, ada dua prinsip sih di sini yang kakak kasih tahu, di mana penggabungan secara seri dan paralel harus ditentukan bagiannya digabung terlebih dahulu, sehingga tidak mungkin dikerjakan bersama-sama. Maksudnya gini, ini kan ada pegas paralel dan juga seri. Ini paralel, kemudian ini seri. Jadi agar bisa dikerjakan, itu kita kerjakan satu-satu dulu. Nah, seperti yang ada di prinsip yang kedua, itu di dalam rangkaian paralel, bisa jadi ada bagian yang harus diparalel terlebih dahulu, dan sebaliknya dalam rangkaian seri bisa jadi ada bagian yang harus diparalel terlebih dahulu. Maksudnya gini, misalnya ini ada paralel dan juga seri. Agar mudah dikerjakan, ya kita serikan juga boleh. Gimana caranya menserikan? Yang ada paralel ini kita buat seri dulu. Nah, ini kan ada 3 pegas. Berarti ya tinggal dijumlahkan untuk mencari konstanta totalnya. K1 ditambah K2 tambah K3. Atau hasilnya adalah 3K. Baru deh seri. Atau adik-adik bisa kerjakan paralel. Nah, berarti ini kan ada seri. Berarti harus digabungin dulu. Bagaimana cara gabunginnya? Seperti cara yang tadi adalah 1 KS. Itu sama dengan 1 tambah 1 K2. Gitu. Baru kan kita akan peroleh pegas yang paralel. Itu maksudnya. Itu saja sih kalau untuk yang pegas campuran.
Misalnya kita kerjakan tugas yang ini. Berapa sih konstanta totalnya untuk yang ini? Kakak akan tunjukkan. Nah, misalnya di sini, Kak tulis di sini, berapa sih konstanta totalnya? Totalnya, atau KP lah. Maaf, karena agak susah juga. Nggak ada papan tulis. Jadi kita cari dulu konstanta yang paralel, atau KP-nya dulu. Konstanta total yang paralel. Itu kan sama dengan tinggal dijumlahkan K tambah K tambah K, hasilnya adalah 3K. Adik-adik, apakah bisa lihat coretan kakak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. K. Baru sekarang kita cari konstanta totalnya. Ini udah anggap kita seri, nilainya menjadi 3K. Berarti sekarang yang dicari adalah KS. KS. Nah, untuk mencari KS, yaitu per KS, itu sama dengan per K1, atau per KP ya, kita peroleh per K paralelnya, ditambah per K. Nah, sekarang kita ganti. Ini per KS itu sama dengan per 3K. Per 3K ditambah per K. Nah, sekarang tinggal kita samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya, berarti di sini harus dikalikan 3, biar jadi 3K. Yang di atasnya juga dikalikan 3. Nah, berarti per KS itu sama dengan 4 per 3K. Nah, tinggal dibalik, KS sama dengan 3K per 4. Itu untuk yang pegas paralel dan juga seri jika digabungkan. Maka untuk mencari konstantanya adalah tinggal dikerjakan dulu masing-masingnya paralel, baru diserikan, atau sebaliknya juga boleh. Nanti kalau di soal-soal biasanya paling permasalahan kita itu adalah menentukan konstantanya. Pegasnya ada banyak. Terus kalau kita udah dapatkan konstanta totalnya, pasti bisa deh mengerjakan soalnya itu. Nah, dari yang kakak jelaskan di sini, adik-adik apakah udah paham? Paham. Oke. Sudah, Kak. Oke, kakak lanjutkan ya. Nah, sekarang coba adik-adik tentukan. Di sini ada 4 pegas, di mana 2 pegas disusun secara paralel dan 2 pegas disusun secara seri. Di mana pegas yang disusun paralel memiliki konstanta yang sama, 2K, dan ini juga 2K. Kemudian yang di bawahnya adalah sama-sama konstantanya K, dan juga yang pegas kedua K juga. Tentukan konstanta pegas total ya, dari susunan pegas campuran berikut ini. Oke, kakak kasih juga waktu 5 menit untuk adik-adik agar semakin paham dalam hal susunan pegas materi kita hari ini. Silakan adik-adik, kalau sudah bisa dikasih tahu ya. Sudah, Kak. Sudah. Oke, kakak tunggu adik-adik yang lainnya selain dia. Dan selain dia, Yesi, Angga, dan Kartika. Adik-adik yang lain, biar sama-sama dapat berpendapat. Yes, Juga adik-adik Kak. lain, pasti bisa juga. Yes, Kak. Kan jawabannya Yes, saya, Kak.
Nah, ya. Iya, Bima juga sudah, ketika juga sudah, dia juga sudah. Mungkin kita kasih yang lainnya. Ayo adik-adik yang lain. Pasti bisa. Jangan mau kalah. Oke, lagi sebentar. Oke, mungkin kalau gitu kakak minta bantuan dari siapa yang mau nih? Ada Jessie, Angga, ketika dia. Saya, Kak. Saya bisa, Jadi, Kak. Kak. Coba dah dulu dia. Baik, di sini kan ada dua jenis, ada satu rangkaian seri dan satu rangkaian paralel. Yang saya mulai dulu adalah rangkaian paralel, karena itu lebih mudah untuk dicari. Oke. Di mana 2K ditambah 2K sama dengan 4K. Dapat diketahui bahwa rangkaian total dari rangkaian paralel adalah 4K. Kemudian, jika dijumlahkan dengan rangkaian serinya, maka diperoleh 1/Ks sama dengan 1/K ditambah 1/K ditambah 1/4K. Jika ditotalkan, mula-mula kita samakan penyebut, di mana masing-masing mendapatkan 4/4K ditambah 4/4K ditambah 1/4K, totalnya adalah 9/4K. Jadi, KS sama dengan 4K/9. Oke, terima kasih dia. Yang lainnya apakah sama? Ketika kemudian Yesi, apakah sama? Sama, Kak. Sama, Kak. Oke, terima kasih untuk dia ya. Kasih aplaus untuk dia dan juga teman-teman yang Apa lain. online? Iya, aplaus online. Jadi itu saja adik-adik untuk materi kita total untuk di elastisitas. Kita udah bahas semuanya. Tinggal sekarang pengembangannya itu. Yang penting adik-adik mengenal terlebih dahulu, kemudian paham konsepnya. Saya yakin bagaimanapun soalnya nanti nggak akan jadi masalah gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak ngapalin rumus. Yang penting konsep dasarnya itu paham, itu kuncinya. Jadi orang bilang kalau fisika itu banyak persamaan itu sebenarnya salah. Karena sebenarnya tidak melulu soal persamaan. Jadi ada banyak cerita di balik penemuannya itu juga ada. Kemudian konsep dasarnya itu sederhana-sederhana. Jadi tinggal sekarang kita ubah mindsetnya gitu. Mungkin itu ya adik-adik. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kakak sedikit mereview ulang untuk materinya yang telah kita pelajari barusan. Oke, jadi yang pertama adalah pegas seri, di mana dia memiliki 3 prinsip. Yang pertama adalah besar gaya totalnya itu sama dengan besar gaya pada pegas yang pertama dan pegas yang kedua. Kemudian yang kedua adalah pertambahan panjang pegasnya. Itu pertambahan pegas totalnya sama dengan jumlah dari perpanjangan pegas pertama ditambah dengan pegas kedua. Itu untuk panjang totalnya. Dan untuk tetapan total itu sama dengan 1/Ks sama dengan 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 dan seterusnya, tergantung jumlah pegasnya. Kalau 2 sampai 1/K2 saja. Untuk pegas yang paralel, yaitu prinsipnya sedikit berbeda dengan yang seri, di mana untuk yang paralel, untuk gaya totalnya itu adalah besar gaya pada pegas pertama ditambah dengan pegas yang kedua. Kenapa? Karena terutama pada saat pegas ini memiliki bahan yang berbeda, tentu dia akan memiliki nilai konstanta yang berbeda. Maka dari itu, gaya yang dibutuhkan untuk menarik masing-masing pegas di susunan paralel ini tentu berbeda. Maka gaya totalnya adalah gaya yang pertama ditambah dengan gaya pada pegas kedua. Itu untuk prinsip pertama. Untuk prinsip yang kedua, mengenai pertambahan panjangnya, jadi berapapun perbedaan dari K1 dan juga K2 ini, tetap pertambahan panjangnya itu akan sama berapapun. Jadi X1 akan sama dengan X2 sama dengan X terusnya. Untuk total konstanta pegasnya ini tinggal ditambahkan saja untuk yang paralel. Untuk campuran, tinggal kita menerapkan baik itu pegas yang seri maupun yang paralel. Jika kita mau mengerjakannya, intinya kita mendapatkan konstanta totalnya. Caranya
ada dua. Bisa kita jadikan seri dulu sistemnya ini. Baik, jadinya yang paralel ini kita satukan sehingga ada dua sistem nanti, ya seri. Atau kita paralelkan. Ini ada pegas yang seri, kita jadikan paralel ketiganya. Jadi kita kerjakan dulu yang seri ini, dapatkan KS-nya atau konstanta seri totalnya, baru deh kita kerjakan secara paralel sistem ini. Dan terima kasih untuk perhatian dari adik-adik semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik. Kita diskusi sebelum kita akhiri. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Tidak, Kak. Tidak. Tidak, Kak. Oke. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu silakan ambil posisi yang baik. Berdoa kakak pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Sampai jumpa di Selasa ya. Ya, Kak. Ya, sampai Kak. jumpa, Kak. Ya, Ya. Kak. Oke.